Halo Teknolovers, tahun 2025 menjadi momentum menarik untuk membandingkan dua negara di Pasifik, satu dengan kekuatan militer besar di Asia Tenggara, dan satu lagi negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik. Ya, kali ini kita akan membedah kekuatan militer Indonesia versus Vanuatu tahun 2025. Di video ini, kita akan membedah secara rinci perbandingan kekuatan militer kedua negara, dari jumlah personel, anggaran, alutsista darat, laut, udara, hingga struktur pertahanan nasionalnya. Personel dan struktur militer. Mari kita mulai dari jumlah personil militer. Indonesia melalui Tentara Nasional Indonesia atau TNI memiliki kekuatan aktif sekitar 400.000 personil, ditambah cadangan dan komponen pendukung yang bisa mencapai lebih dari 280.000 orang. Angka ini menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai kekuatan regional yang besar dan terorganisir dengan 3 matra utama, darat, laut, dan udara. Sementara itu, Vanuatu hanya memiliki sekitar 300 personel aktif yang tergabung dalam Vanuatu Mobile Force atau VMF, unit paramiliter di bawah kendali kepolisian. Negara ini tidak memiliki tentara reguler seperti Indonesia, dan kekuatan militernya berfokus pada pengamanan internal serta operasi kemanusiaan. Kekuatan darat atau land power. Di darat, perbedaan kedua negara sangat mencolok. Indonesia memiliki ratusan kendaraan tempur dan sistem artileri yang tersebar di berbagai komando daerah. Mari kita lihat lebih detail. Tank tempur utama atau MBT, Indonesia memiliki sekitar 450 unit, terdiri dari Leopard 2A4, Leopard 2 Revolution, dan tank medium Harimau hasil kerjasama dengan Turki. Sedangkan Vanuatu tidak memiliki tank tempur sama sekali. Kendaraan tempur lapis baja atau AFP dan APC, TNI AD mengoperasikan lebih dari 500 unit, mulai dari Panzer Anoa, Komodo, hingga Badak buatan PT Pindad. Sementara Vanuatu tidak memiliki kendaraan tempur lapis baja, hanya kendaraan patroli ringan dan truk logistik. Artileri dan peluncur roket atau MLRS, Indonesia memiliki sekitar 350 sistem artileri aktif, termasuk meriam Caesar, Astros 2 MLRS, dan Howitzer 155 mm. Vanuatu sekali lagi tidak memiliki sistem artileri berat, karena fokus mereka bukan pada pertempuran darat berskala besar. Dari sisi darat, jelas Indonesia memiliki kekuatan penuh dengan kemampuan ofensif dan defensif yang solid, sedangkan Vanuatu bergantung pada keamanan internal dan bantuan dari mitra luar negeri seperti Australia atau Selandia Baru bila terjadi krisis besar. Kekuatan udara, air power. Sekarang kita naik ke langit, ke domain udara. TNI Angkatan Udara adalah salah satu yang paling modern di Asia Tenggara dengan berbagai tipe pesawat tempur, helikopter, dan pesawat pendukung. Berikut datanya. Total pesawat militer Indonesia sekitar 450 unit, pesawat tempur dan serang atau combat aircraft sekitar 180 unit, terdiri dari F-16 Fighting Falcon, Sukhoi, Su-27, dan Su-30, Hawk 200, serta beberapa jet latih bersenjata seperti T-50E Golden Eagle, helikopter, serbu, transport, dan latih, lebih dari 200 unit termasuk NAS 332, Super Puma, Mi-17, dan Bell 412. Pesawat angkut dan patroli maritim, sekitar 60 unit termasuk CN-235 dan C-130 Hercules. Sementara itu, Vanuatu sama sekali tidak memiliki angkatan udara militer, tidak ada jet tempur, tidak ada helikopter tempur, bahkan tidak memiliki pesawat pengintai militer. Seluruh operasi udara di Vanuatu biasanya dijalankan oleh penerbangan sipil atau pesawat bantuan kemanusiaan, dan bila diperlukan, negara ini menerima dukungan dari Australia untuk misi penyelamatan dan bantuan bencana. Kekuatan laut, naval power. Sekarang kita beralih ke laut, elemen yang sangat penting bagi kedua negara kepulauan ini. Namun skala dan kemampuan keduanya sangat berbeda. Untuk Indonesia, TNI Angkatan Laut memiliki armada besar dengan berbagai kelas kapal perang. Total kapal militer lebih dari 200 unit, mencakup kapal patroli, amfibi, logistik, dan tempur permukaan.
Kapal selam, 4 unit aktif dari kelas tipe 209 dan Nagapasa dengan rencana penambahan unit baru hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Frigate dan korvet, sekitar 8 frigate modern dan belasan korvet, termasuk kelas Marta Dinata, Ahmad Yani, dan Bung Tomo. Kapal patroli cepat, FPV atau OPV, lebih dari 70 unit digunakan untuk pengamanan wilayah laut dan perbatasan. Kapal pendarat tank, LST, dan kapal bantu logistik sekitar 30 unit. Sementara Vanuatu, kekuatan maritimnya sangat kecil dan terbatas pada Police Maritime Wing, yang berfungsi lebih seperti penjaga pantai daripada angkatan laut. Data menunjukkan kapal patroli aktif hanya 1 unit utama, yaitu RVC Takuare, kelas Guardian, hibah dari Australia pada tahun 2023. Sebelumnya, mereka memiliki kapal patroli RVC Tukoro, namun kini tidak lagi beroperasi penuh. Tidak ada kapal selam, tidak ada frigate, dan tidak ada kapal tempur berat. Jadi, bila dibandingkan, Indonesia punya armada laut yang bisa beroperasi lintas samudra, sementara Vanuatu hanya mampu melakukan patroli berbatas di sekitar perairan teritorialnya. Industri pertahanan dan produksi. Dari sisi industri, Indonesia juga unggul jauh. Negeri ini memiliki ekosistem industri pertahanan yang terus tumbuh. Mulai dari PT Pindad yang memproduksi kendaraan tempur dan senjata ringan, PT PAL yang membuat kapal perang dan kapal selam, hingga Dirgantara Indonesia yang memproduksi pesawat CN-235 dan N219. Sementara Vanuatu tidak memiliki industri militer sama sekali. Semua perlengkapannya berasal dari hibah luar negeri. Strategi dan fungsi pertahanan. Strategi militer Indonesia berfokus pada pertahanan teritorial dan laut, dengan konsep Total Defense System yang melibatkan rakyat sebagai komponen pendukung. Sedangkan Vanuatu menitikberatkan pada keamanan internal, stabilitas sosial, dan bantuan kemanusiaan. Artinya, Vanuatu lebih mengandalkan diplomasi dan hubungan baik dengan negara-negara besar untuk menjaga kedaulatannya. Jadi, kalau kita simpulkan, Indonesia adalah kekuatan militer besar di Asia Tenggara dengan ribuan alat utama sistem senjata, mulai dari 450 tank, 500 kendaraan lapis baja, 180 jet tempur, hingga lebih dari 200 kapal militer. Sementara Vanuatu dengan 300 personil paramiliter dan 1 kapal patroli utama, nyaris tidak punya kekuatan tempur konvensional. Namun, penting diingat, setiap negara membangun militernya berdasarkan kebutuhan dan ancaman yang mereka hadapi. Indonesia perlu kekuatan besar untuk menjaga wilayahnya yang luas dan perbatasan dengan banyak negara. Sedangkan Vanuatu dengan penduduk kecil dan wilayah yang damai, memilih pendekatan keamanan ringan yang berfokus pada stabilitas dalam negeri dan kerjasama internasional. Pada akhirnya, kekuatan militer bukan sekedar jumlah senjata, tapi juga kemampuan suatu negara untuk menjaga keamanan dan kedaulatannya sesuai konteks dan kapasitasnya. Itulah gambaran lengkap perbandingan kekuatan militer Indonesia dan Vanuatu tahun 2025. Dua negara dengan latar belakang berbeda, dua pendekatan yang sama-sama sah untuk menjaga kedaulatan. Kalau kamu ingin saya buat versi visual dengan grafik dan peta perbandingan lengkap, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan bahasan militer menarik berikutnya.